sehingga dia menjadikan bentuk ketiga. Kemudian kalau kita punya to be tadinya is MR, maka kata kerjanya boleh dua hal. Satu, dia menjadi kata kerja yang ing, yang kedua bentuk ketiga. Kalau ing maka artinya akan aktif, kalau ketiga menjadi pasif. Misalnya he is writing an email sama he is written an email. Nah, kira-kira yang paling tepat ini yang mana? He is writing an email atau he is written an email? He is writing. He is writing. Kenapa written-nya salah atau tidak tepat? Karena tidak jelas masa email menulis dia. Ya, karena ini aktornya adalah orang dan dia artinya aktif ya, tidak pasif. Kalau is written an email, maka dia ditulis oleh email ya, padahal he. Ya. Nah, itu misalnya sama, bisa kalau kamu bilang, biasanya kalau sedang introduction, kalian bilang I am studied psychology, I am studied Quran hadis ya. Kamu dipelajari ya, I study. Kalau enggak I am studying Quran dan hadis gitu ya. Nah, itu kaidah-kaidah dasarnya. Yang terakhir ini kalau kalian menggunakan modal itu ada beberapa model ya. Ada can, ada may, ada will, ada should, ada would, ada must. Maka kata kerjanya hanya kata kerja bentuk pertama saja yang asli, tanpa imbuhan, tanpa tambahan apapun. Misalnya, he can to speak. He can to speak ada imbuhan to. Padahal nggak boleh to-nya, harusnya he can speak English. You must to come juga nggak boleh, harusnya you must come. Nah, itu yang sering dipakai oleh teman-teman. Biasanya you must to be here. I can to speak English. Secara kaidah tidak tepat. Karena harusnya kalau ada can, modal, maka bentuk pertama saja tanpa imbuhan. Harusnya begitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Biasanya saya memberikan materi ini untuk kelas TOEFL di awal-awal sebelum masuk ke materi, karena untuk memberikan pemahaman tentang kaidah dasar dalam bahasa Inggris yang kalau kalian pahami nanti akan bisa dipakai untuk kebutuhan speaking maupun writing. Karena kalau kamu di TOEFL ataupun di speaking, kamu tidak akan perlu atau nggak harus belajar semua tenses yang 16 atau 12 itu. Yang penting kan kalian bisa menemukan subjek predikatnya. Kalau untuk TOEFL, kalau untuk ngomong ada ide dan ada konten yang disampaikan. Misalnya saya sedang sakit, sir. I am sick, sir. I sick. Nah, kalau misalnya I sick ya, kalau untuk speaking sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau untuk tata bahasa maka dia kurang tepat. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Dari tadi yang sudah disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah lumayan paham, Ustaz. Oke, yang lain ada pertanyaan dari Yolan Hardika, di mana ini? Di rumah. Di rumah, di mana rumahnya? Jawa Barat, Jawa Bali? Di Lombok. Oh, di Lombok. Okay. Di Lombok ini? Oke, di Lombok. Where did you study English? I have studied English in my boarding. Where was your boarding school? Where? In Aziziyah boarding school, Islamic boarding school. Is that in Lombok, in somewhere in Java? In Lombok. In Lombok. So that is bilingual boarding school. That is bilingual boarding school. You use Arabic and English in boarding school? Yes, we use Arabic and English. Oke, yang lain apa? Kenapa kalian memilih jurusan tafsir Quran dan hadis ya? What makes you interested in the study program you choose? Ada yang mau berbagi cerita kenapa kalian tertarik mengambil mata jurusan IAT? Atau hanya tersesat celah jurusan? Yes, we lost. Yang lain barangkali selain Yolan, ada yang mau berbagi cerita? What makes you interested in the department you are studying now in ilmu Quran dan tafsir hadis?
Di kelas sekarang lebih banyak putra atau putri? Atau sama? Banyak Kak. Pak. Kenapa, Abdullah? Banyak putri. Oh, banyak putri malah. Saya kira yang banyak peminatnya putra ini, jurusan ini. Oke, dari tadi materinya apa ada yang mau ditanyakan ya? Terlalu padat kah, terlalu banyak, atau terlalu sedikit, atau terlalu complicated? Ada pertanyaan? Nggak ada, kalau nggak ada saya tanya lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, do you think that to study English is important? Apa menurut kalian belajar bahasa Inggris penting nggak sih ya? Atau nggak harus? Kalau nggak harus kan ngapain ngambil mata kuliah bahasa Inggris ya? Oh, karena wajib, sir. Oke, do you think it is important to study English? Kan kalian kan udah tafsir Quran jurusannya, apa nggak belajar memperbaiki baca kitab misalnya, atau perbaiki bahasa Arab, tapi kalau masih belajar bahasa Inggris, kayak nggak nyambung, sir. Ini kan ilmu jurusan kafir, sir. Apa ya? Do you think that to study English is important? Ada yang mau jawab? Share your idea. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indo, boleh pakai bahasa Inggris juga boleh. Oke, ada yang mau menjawab? Apakah menurut kalian bahasa Inggris itu penting atau tidak? Very Yes. important, sir. Important, Ustaz. Yeah. Ya, satu-satu siapa dulu? Yolan. Kalau yes, kenapa? Ya, boleh. Kalian bebas pakai bahasa apa aja. Bahasa Arab boleh, bahasa Inggris juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Di mix juga boleh, campur-campur. Siapa dulu? Yolan dulu. Silakan Yolan. Panggilannya siapa? Pratama atau Hardika atau Ika? Yolan aja, Miss. Oh, Yolan ya. Tafadhol Yolan. I think studied English language is very important because we must share our knowledge about the tafsir Quran to the other people. So we have to know the English language and other language too. Oke, thank you Mas Yolan, thank you very much. Siapa lagi tadi yang lain yang mau berbagi argumentasinya? Me. Oke, silakan Mas Faras. Faras apa Nabil? Nabil. Nabil, oke. Because this language we can communication, we can with another people outside, and I think like Vicky Naki, YouTuber, so interesting. Interesting ya, interesting. Yeah. Okay. I feel Maybe Nabil bisa menjadi the next Vicky Naki ya. Oh, I hope so. Faras Faris Nabil. I think so. Oke, ya, thank you Nabil. Yang lain silakan. Wilda, silakan Wilda. Saya Ustaz. Oh ya, Fawaz, silakan Fawaz. Ini Ustaz, mohon maaf mau tanya, kan misalkan ini kita kan ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa sama sekali, itu gimana Ustaz? Mungkin ada tips-tips atau apa yang paling awal yang dipelajari gitu Ustaz? Kan kok tadi Ustaznya menjelasin dari ini, dari A sampai itu sedikit-sedikit paham, tapi enggak komplit. Mungkin ada saran atau gimana gitu Ustaz? Oke, kalau untuk memahami teks, saran saya
bisa dimulai dengan belajar tata bahasa kaidah dasar saja. Kalau kalian nanti belajarnya tenses semua itu akan puyeng ya, karena kebanyakan konsep-konsep. Jadi kalau kalian tadi bisa paham paling tidak 6 kaidah tadi itu sudah bisa memahami teks. Tapi dia dipahami gitu ya, diingat-ingat. Kedua, kalau kalian tujuannya bisa berkomunikasi, maka selain paham kaidah, yang paling penting juga perlu memulai untuk berkenalan dengan suara-suara bahasa Inggris, dengan teks-teks bahasa Inggris, kemudian storage, menyimpan kosakata di kepala kita ya, agar punya sesuatu untuk diucapkan. Kan kadang kenapa kita nggak bisa ngomong, karena nggak lupa kosakatanya gitu. Nah, kalau kosakata itu nggak kita pakai, ya akan lupa, karena kan tertindih kan, tersimpan. Misalkan kalian sudah belajar English since elementary school ya, nah kalian sudah belajar bahasa Inggris sejak TK, atau sejak SD lah paling tidak. Yo masa udah SD belajar gak ada yang nonton 1-2 kali kata, tidak mungkin. Cuma dia tertindih dengan kosakata yang lain. Kalau kita nggak activate itu memori, ya akan tetap tersimpan saja. Jika sebenarnya kamu semua sudah punya basic, tinggal tidak punya kesempatan untuk praktek. Tidak ada wahana untuk praktek. Ya. Kalau mungkin Mas Solan cukup beruntung karena tinggal di pondok. Kalau nggak ngomong bahasa Inggris atau bahasa Arab, dia akan dihukum. Kalau tinggal udah di kampus kan gak ada yang hukum ya. Kayak sekarang, even if you speak in your local language, I can't punish you because I cannot even touch you, right? So jadi kalau misalnya Mas Fawaz maunya belajar pemula untuk speaking, ya saran saya dengarkan banyak-banyak listening atau movie in English, baca yang banyak. Meskipun nggak paham artinya ya. Tapi baca jangan baca dalam hati, itu kan niat. Jadi baca yang keras. Di misalnya ada teks bahasa Inggris nih di kalian baca di koran, dibaca aja, baca yang keras. Baca yang keras misalnya today's news is about apa lain-lain. Jadi kalian bisa praktek di tempat masing-masing ya. Kalau nggak praktek nggak bisa bahasa itu. Misal kayak Mas Solan ini dia di Lombok, tinggal di Jawa, meskipun dia bisa reseptif, bisa mendapatkan banyak kosakata bahasa Jawa, kalau dia nggak praktek, nggak ketemu dengan orang Jawa, susah dia bisa bahasa Jawa. Tapi kalau dia tinggal di Jawa, dia praktekkan meskipun nggak bisa, lama-lama akan bisa. Jadi kalau bahasa paling mudah sebenarnya, dibandingkan belajar kaidah-kaidah usul fikih itu kan harus benar-benar paham ya. Nah kalau ini kan sedikit lebih mudah, apalagi tujuannya hanya komunikasi. Karena komunikasi itu intinya adalah yang kita ada bicara bisa paham. Gitu ya. Kayak tadi misalnya Mas Nabil mengatakan interesting, oh I know that he want to say interesting. Meskipun tadi dirasakan kurang tepat, ini tidak masalah. Gitu. Yang penting saya paham kan, karena tujuannya Nabil ngomong bahasa Inggris kepada saya. If I understand Nabil speaking, it's okay, that's enough. Gitu. Itu udah cukup. Nggak perlu, sir, takut nggak seperti native, sir. Because I can't produce like, oh, it is very interesting, sir. Kalau nanti dia akan ditekan ditanya, interesting. Tapi nggak perlu begitu juga, karena kita nggak kayak native gitu ya. Atau kalau native misalnya, sir, saya mau sebotol air. Kalau dia British, maka dia akan bilang, I want a bottle of water. I want a bottle of water. Dia nggak kebaca botolnya, bukan botol, tapi bottle of water. Water. Malah kalau yang dia Inggrisnya agak ke atas, dia arah Edinburgh misalnya, dia waternya nggak jelas. Water, I want water. Itu water sebenarnya. Kalau di ke bawah, Australian dia lebih clear. Water. American water. Kalau Australian water. Sama kayak orang Jawa lah. Kalau di Jawa misalnya ngomong apa gitu ya. Di Malang sama Jawa Malang, Jawa Surabaya, Jawa Tengah akan beda kan? Aksen pelafalannya begitu. So if you speak in English, don't have to imagine that you are going to speak like native speaker speak. No, you speak English just like you are. If you have your own local accent in your English, that is okay. Because the purpose is to communicate with other people and make him or her or them understand what you say. Itu udah cukup. Itu aja. Masalahnya sekarang mau nggak kalian praktek ngomong bahasa Inggris? Sekarang misalnya sudah diberitahu mau nggak ngomong?
Kalau enggak kalian drilling latihan tuh ya. Nah, tadi bagus sudah ada yang bilang, oh it is important sir karena we have to communicate with other people because we want to share ideas. Itu juga bagus. Saya kira begitu Mas Awas. Kalau untuk kaidah mau ke jangan TOEFL ya perlu belajar kaidah. Kalau untuk komunikasi perlu untuk banyak menyerap kosakata dan menonton atau mendengarkan yang bahasa Inggris. Thank you, sir. Ya, Afwan. Ada yang lagi yang lain? Tadi saya minta siapa? Wilda ya, Wilda. Ya, di-unmute dulu Wilda. Jadi pertanyaan apa Ustaz? Pertanyaannya apa tadi ya? Why do you think English is important? Oh. Ya pakai bahasa Indonesia aja Ustaz ya. Bahasa Jawa nggak apa-apa, kan paham semua. Ya guna untuk menyampaikan ilmu Ustaz. Ke siapa? Ke banyak orang. Orang lain berarti nggak berilmu. Oke. Kan salah satu tujuan menuntut ilmu kan untuk mengajarkannya kan Ustaz. Ya. Jadi kita kan bisa mengajarkan, menyampaikan ilmu lebih luas dengan mempelajari banyak bahasa. Oke, sudah berapa bahasa yang Wilda kuasai? Itu Ustaz, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Wilda, oke, lebih banyak daripada orang bule kan? Orang bule kan paling satu. Ya, sudah bagus. Oke, Ubaidillah. Yes, Ustaz. Oke, antum Fiana. Antum fi ma'had ini ya. In asrama, Ustaz. Asrama mana? Asrama UIN? Asrama Malang. Oke. Dari mana, Ubaid? I come from Jombang. Di Jombang. Oke. Why do you think to study English is important? Because English is international language. Okay. Thank you. Idom Khalid. Yes. I think Yeah. it's the same like Yolan, Nabil, and Ubaid said. It's really important. We can use our English to communicate with each other, especially with international people. And as Yolan say, you can use that to share our knowledge. And I think the most important thing is, like we are a studier, especially if we want to study abroad, it's really helpful to in our process to study in there. I think that. Yeah. Thank you. Thank you, Idom. I call you Idam or Khalid? Khalid. Yeah. Khalid, where do you come from? I am from West Sumbawa. West Sumbawa. Yeah. Sumbawa itu Sumbawa Barat ya? Yes. Okay. Where did you study English? Also from boarding school? Boarding school, Ustaz. Boarding school. Alumni pondok mana, Khalid? Khalid. Saya alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat. Oke. Tapi dulu belajar bahasa Inggris di mana? Di madrasah? Ya, di madrasah. Sebelum itu? Sebelumnya belum, ya hanya di kelas formal. Oke. Terus di madrasah kebetulan ada ekstrakurikuler English Club, coba gabung. Ya, belajar juga di situ, dia kayak plus di kelas tapi juga di luar kelas juga belajar. Oke. Kenapa kok ambil ilmu IAT jurusannya? Can I answer this in bahasa? Ya. You can. Pertama karena saya rasa Indonesia membutuhkan kita yang muda, karena Indonesia membutuhkan pemuda-pemudanya yang nggak cuman bisa baca Al-Quran, tapi juga yang bisa menerjemahkan, menafsirkan. Jadi akan ada saatnya kita yang muda juga akan terjun ke lapangan membantu sekitar kita, membantu masyarakat untuk memahami ayat Al-Quran, hadis-hadis. Jadi pandangannya lebih ke situ sih, Ustadz. Oke, thank you, Khalid. Azhari? Yes, sir. Where do you come from, Azhari? I'm from Aceh, sir.
Oh, from Aceh. Now you are in Aceh? Yes. Sudah maghrib belum di Aceh ini? Gimana? Sudah maghrib belum? Sudah. Sudah Baru sholat selesai. ya? Sudah. Okay. Do you think to study English is important, Azhari? Yes, I think English is so important. We are a social human being and we have to understand each other. Okay. Yeah, thank you, Azhari. Latifa Nurul. Yes, sir. Okay. Do you think English is important? English is important because to communicate with other people. Oke. Sedang di mana Latifa ini ya? Ma'had Mahat Win. Win. Yes, sir. Oke, thank you Latifa. Mutamimah. Apa yang same? Oke ya, thank you very much. Sudah bagus sekali ya bagi sekalian ya. Overall sudah bagus. Tadi Haryono sama Salman juga bagus. Kalau terlalu mudah materinya nanti bilang ya, nanti saya tambahkan sedikit levelnya, tak naikkan dikit. biar nanti ada challenge ya. Jadi kalau dirasa susah saya turunkan. Kalian bilang saja, kira-kira too easy, sahal tidak, atau too difficult ya. Tinggal bisa menyesuaikan. Karena mungkin startnya kan nggak sama ya. Meskipun kita belajar bareng-bareng, misalnya sejak SMP atau SD, tapi kalian kan mungkin exposure-nya berbeda, startnya mungkin nggak sama. Jadi ada yang sudah pernah mungkin kursus, ada yang dulu pernah ikut apa, meskipun sama-sama sekolah, tapi mungkin dapatnya nggak sama. Sehingga yang variatif ini juga perlu diakomodir ya. Misalnya kalau ada 1, 2, 3 anak yang kira-kira butuh ekstra atau tambahan materi atau tambahan apa, bisa sampaikan. Barangkali saya bisa membantu. Jadi kamu bisa dapat lebih dari yang teman-teman yang lain. Kalau memang dirasa materinya terlalu mudah, ya. Just let me know, oke. Saya dulu juga pernah ikut debat ketika masih mahasiswa. Jadi kalau kalian suka debat dan mau speak atau belajar speaking, I would love to assist you and accompany you to speak or to argue or to make argumentation. Dan saya kira memang bagus kalau kalian bisa menguasai banyak bahasa ya. Terutama misalnya sekarang penguasaan bahasa asing itu ya tidak harus oleh native speaker saja. Misalnya kalau kalian mau tadi kata Yolan share idea, share knowledge pada other people to communicate, ya memang harus bisa the language that other people use. Gitu kan. Kalau kalian di Jawa nggak bisa ngomong Jawa, misalnya dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya nggak bisa menyampaikan ilmunya kepada orang Jawa. Perlu ada bahasa Jawa yang kita kuasai. Agar nanti juga kalau di ilmu tafsir dan ilmu tentang kajian keislaman itu kan juga banyak tokoh-tokoh yang dari non-muslim yang mereka punya bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Arab untuk mengkaji tentang Islam dan tradisi keislaman ataupun kitab-kitab. Nah, yang kita seharusnya malah harus lebih jos lagi dong. Kita udah belajar bahasa Arab sejak kecil, belajar akidah, belajar agama sejak kecil. Maka agar kita bisa mengikuti tradisi keilmuan yang sudah berkembang di luar sana, ya perlu paham bahasa pengantar yang lain itu kan ya. Misalnya kalau tokoh-tokoh di luar, ada Nadir Hussein yang jadi dosen di Monash Australia, ada yang Utriza Yakin menjadi dosen di Leuven di Belgia, juga alumni Al-Azhar, alumni Jakarta, kemudian dapat professorship di Leuven, kemudian sekarang pernah mengajar di Ghent University di Belgia, dan mereka juga background-nya adalah background pesantren. Jadi dulunya pernah mondok, belajar tentang syariah, kemudian belajar ke Mesir, lanjut lagi studi di Prancis, kemudian lanjut studi lagi dapat fiqh scholar di Oxford sama Harvard. Jadi mereka bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa bahasa Inggris, dan bisa baca Prancis untuk saya Utriza. Nah, kalau kita mau expand knowledge-nya,
menyampaikan dakwah lebih besar, maka perlu ada tools. Toolsnya paling tidak ada bahasa itu, agar yang kita sampaikan bisa diterima oleh orang lain. Gitu ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum kita akhiri, sudah 7:30. Untuk pertama dapat catatan pertama dulu. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan sampaikan saja ya. Sekarang kalau ada kendala di internet, tidak apa-apa dimatikan kameranya, tapi jangan tinggalkan Zoom dulu ya, karena belum selesai. Ada pertanyaan dari yang lain? Kalau saya background-nya di bahasa Inggris, dulu saya di UIN Malang, kemudian dapat di SPLPDP ke Belanda untuk belajar melanjutkan jenjang master, dan sekarang kembali ke UIN Malang. So if you ask me about Europe, I have been living in Europe for about 1 year. I have traveled to German, France, Sweden, Denmark, and Italy, and then to UK. Saya pernah mengunjungi kafenya J.K. Rowling di Edinburgh ketika dia salah satu scene di Harry Potter itu. Edinburgh memang cukup bagus lokasi spotnya untuk spotnya bagus di sana ya. So maybe one day I hope you can travel abroad to share ideas and knowledge about your profession, about your intellectual in Quran Hadis. Jadi memang semuanya sekarang memang paling tidak butuh kompetensi bahasa asing ya. Nggak harus bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, ya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Perancis, bahasa apapun. Tapi kalau kamu punya kompetensi bahasa asing, biasanya akan lebih punya banyak peluang sekarang ini untuk bisa collaborate atau connecting dengan other people. Baik, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Mafi ya, nothing Ustaz. Mafi. Oke, kalau Mafi kita naktatim hadzal liqa. Semoga berkah dan semoga dapat manfaat. Kalau ada pertanyaan saya sampaikan, silakan isi presentasi via e-learning. Ada sisa exercise yang saya sisakan di video itu untuk kalian bisa coba kerjakan. Bisa kalian kerjakan di situ, boleh di post di komentar atau boleh post di grup, terserah kalian. Tapi jangan di dokumen ya. Kalau dokumen kalian perlu ngirim. Jadi cukup misalnya diketik, kemudian dipaste atau kalian capture saja. Terserah kalian. Boleh di grup, boleh di kolom komentar, terserah ya. Di mana aja. Ini ketuanya Salman ya atau siapa? Thank you very much for today. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.